Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih dan anugerahnya kita ada sampai saat ini. Dan saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Sudah begitu besar hal anugerah yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan mari kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita tidak dapat membalas kebaikannya. Biarlah pujian penyembahan kita naik, berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Katakan dengan iman, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Biar pujian penyembahan kami Tuhan naik berbau harum menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur Hanya bagi Engkau Tuhan. hanya bagimu Haleluya, haleluya. Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah yang terus dengan setia menyertai kehidupan kami Tuhan. Sungguh Tuhan, dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bawa diri kami membawa hidup kami sebagai persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu baik kepada kami. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami, bahkan rela berkorban mati untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, puji-pujian hanya layak kami bawa kepadamu saja Tuhan. Segala hormat pujian kami angkat kepadamu Tuhan. Terima kasih. Mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Mengucap syukur apabila Tuhan kami masih boleh lagi mengadakan ibadah walaupun secara online ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau mau yang pimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan dalam ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami minta Engkau menyertai ibadah kami Tuhan. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kasih Tuhan yang besar tidak dapat diukur dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Kematiannya di kayu salib membawa kita untuk kita bisa layak di hadapan Tuhan. Hidup kita diselamatkan. Oleh sebab itu mari kita memuji Tuhan. Kita mengatakan bersama, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah yang menyelamatkanku. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kau baik Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dengan iman kita mengatakan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, Amin. bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Amin, Tuhan. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan ada bersama dengan kami saat ini. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. tunjukkanlah. Tunjukkanlah Amin, kuasa-Mu haleluya ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus
bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Karena kuasa darahnya membuat kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kuasa darahnya membuat kita menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita ada banyak hal yang harus kita hadapi, ada banyak hal yang harus kita alami. Tapi kita percaya dalam segala keadaan apapun kita, Tuhan akan ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, tetaplah berdoa untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku
Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kau yang terus mempesona hidup kami. Dia beri hidup dan kesempatan Sekali Yesus, selamanya Yesus. sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar ini menjadi komitmen kami kepada Engkau Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan terus membawa kehidupan kita untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan terus menguatkan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, terus mengingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebab kasih-Nya besar, kasih-Nya yang membuat kita ada sampai saat ini. Kita tidak dapat membalasnya. Dan biarlah melalui hidup kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Amin Tuhan. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Anugerah-Mu Tuhan menyelamatkan hidup kami. Dan anugerah-Nya Haleluya. selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada
Dia penuhkan, Kau puaskan kami Tuhan. Dia puaskan hasratku. Besar kasih-Mu Tuhan. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu lah yang memuaskan kami Tuhan. Jiwa yang dahaga Tuhan, hati yang terluka, Engkau-lah yang menjadi jawaban kami. Kami percaya kuat kuasa Roh Kudus buat semua jemaat umat-Mu yang menonton diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan juga buat hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Pakai dia Tuhan, urapi dia dengan kuat kuasa-Mu. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia kalimatkan, biar tersampaikan dengan baik. Kami mengerti dan memahami oleh tuntunan Roh Kudus. Kami memelihara kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kembali lagi akan memberkati kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Pujian tadi mengatakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Dia Allah yang mengingat kita. Dia Allah menebus kita. Dia Allah yang telah menyelamatkan kita. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, kita akan renungkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kembali lagi di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-17. Ya, tema diberikan kepada kita saat ini adalah tetaplah berdoa. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus terus-menerus berdoa. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, tetaplah berdoa. Mengapa kita harus tetap berdoa, saudara? Mengapa kita harus tetap berdoa? Tetap berdoa karena kita mengingat betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Mengingat betapa besar kesetiaan Tuhan menyelamatkan kita. Pengorbanannya bagi kita bukti nyata cinta kasih Tuhan. Begitu indah, begitu besar buat kita semua. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada kesempatan ini tema kita, tetaplah berdoa. Karena doa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat kita, puji Tuhan. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak akan pernah bisa jemu-jemu untuk berdoa. Ya, karena firman Tuhan katakan, ya kita akan melihat satu contoh di dalam Kisah Para Rasul 10. Kisah Para Rasul 10 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan seperti ini. Kisah Para Rasul 10 ayat yang keempat. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ya, puji Tuhan. Mengapa kita harus tetap berdoa? Karena
doa-doa kita, doa-doa Bapak Ibu Saudara dan saya naik ke hadirat Allah. Dan Allah itu mengingat kita, puji Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap berdoa. Ya, tetap berdoa. Doa adalah berbicara dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan. Dan doa itu adalah nafas kita orang-orang percaya. Bahkan doa itu adalah ibadah kita. Karena di dalam doa ada pujian, ada penyembahan, ada pengagungan kepada Allah yang Maha Kudus, Allah yang besar, Allah yang Maha Kuasa, saudara. Dan doa itu adalah ibadah kita. Ada di dalamnya ada pengakuan dosa, bahkan syafaat. Syafaat untuk orang lain. Kita bawa orang-orang lain kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tetaplah berdoa, ya, yaitu berdoa dengan tidak berkeputusan, dikatakan firman Tuhan. Berdoa dengan terus-menerus. Berdoa dengan tidak berhenti-henti. Senantiasa berdoa. Haleluya. Dikatakan tadi arti berdoa juga adalah bernafas. Berapa banyak kehidupan orang-orang percaya membiarkan kehidupan kerohaniannya tidak bernafas karena tidak berdoa, saudara. Ya, kita sudah memasuki tahun 2026 ini dan sudah banyak hari yang kita jalani, saudara. Apakah kita terus dalam sepanjang hari-hari kita melibatkan Tuhan di dalamnya dengan kita tetap berdoa? Karena tentunya ketika kita membaca firman Tuhan tadi dikatakan, ya, bahwa doamu naik ke hadirat Tuhan dan Allah mengingat engkau. Puji Tuhan. Mengapa dan untuk apa kita berdoa, saudara? Mengapa dan untuk apa kita berdoa? Karena kita adalah orang yang lemah. Kita adalah orang-orang yang terbatas. Kita orang-orang yang butuh nasihat, bimbingan, tuntunan dari Allah yang besar itu. Dari Allah yang Maha Kuasa itu. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita butuh orang-orang yang memberikan nasihat. Kita butuh orang-orang yang memberikan pimpinan, tuntunan untuk segala sesuatu dalam hidup kita. Baik untuk hidup kita, usaha kita, pekerjaan kita, masa depan, segala sesuatu yang mau kita rancangkan. Kita butuh konsultan dalam hidup ini. Ya, sehingga kita membayar, ada banyak orang membayar konsultan-konsultan yang ada untuk mendapatkan sedikit nasihat, bimbingan, tetapi Dia Allah yang menjadi pembimbing, penuntun kita, dan itu kita dapatkan melalui doa-doa kita. Tadi, mengapa dan untuk apa kita tetap berdoa, saudara? Karena begitu lemahnya kita, begitu terbatasnya kita, saudara, kita butuh pimpinan, bimbingan, tuntunan, pengarahan dari Tuhan. Ya, ayat yang kita baca tadi, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Ya, dikatakan, mengapa dan untuk apa kita berdoa? Kita berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Firman Tuhan katakan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Markus 14 ayat 38. Markus 14 ayat yang ke-38. Firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah, ya, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Di awal tahun kita membangun satu komitmen, ya, Tuhan, saya mau rajin membaca firman Tuhan, rajin beribadah, rajin melayani, dan juga tentunya saya mau rajin tetap berdoa. Saudara, jangan biarkan itu sebatas komitmen saja, saudara. Tetapi biarlah komitmen kita itu disertai dengan konsisten kita melakukannya. Terus menerus kita melakukannya. Tidak berhenti kita melakukannya, saudara. Supaya apa? Kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Firman Tuhan menyatakan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ya, roh memang penurut. Tadi
kita membangun komitmen, itu roh kita tahu apa yang benar, saudara. Tetapi daging lemah dikatakan, kemauan kita sering kendor, semangat kita sering kendor, saudara. Oleh sebab itu, kita perlu tetap berdoa. Puji Tuhan, mengapa dan untuk apa kita berdoa? Karena di dalam berdoa, ketika kita berdoa, Tuhan memberitahukan hal-hal besar yang tidak kita pahami dan belum pernah kita ketahui. Di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ayat ini sangat jelas menyatakan siapa kita, saudara. Kita adalah orang-orang yang terbatas. Banyak hal yang kita tidak pahami dalam hidup kita. Bahkan untuk diri kita sendiri pun. Dan banyak hal yang belum kita ketahui. Oleh sebab itu, ketika kita berseru, kita mencari Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Saudara, membangun hubungan ya dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang besar yang belum kita pahami, bahkan belum kita ketahui. Lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, berdoa, mencari Tuhan, ya, kita akan hidup, dikatakan firman Tuhan. Di dalam Amos pasal yang kelima ayat yang keempat. Amos pasal yang kelima ayat keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Puji Tuhan, ketika kita berdoa, terus terjalin hubungan, komunikasi dengan Tuhan, yang menggambarkan kita menjadi manusia yang bernafas, maka dikatakan ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka kita akan hidup, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Berdoa, bagi kita yang tetap berdoa, terus mencari Tuhan, terus menerus mencintai hubungan dengan Tuhan, maka dikatakan saudara, Tuhan itu dengar. Tuhan itu dengar doa kita. Karena doa kita itu naik ke hadirat Tuhan. Dan Tuhan mengingat kita. Contohnya yang kita baca tadi di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang keempat. Satu perikop itu saudara dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-48. Ya, itu adalah kisah di mana Petrus dan Kornelius. Kornelius dikatakan firman Tuhan, dia seorang perwira pasukan Itali dikatakan. Seorang Romawi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi dikatakan firman Tuhan, dia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dan hal yang dia dengar, yang kita baca tadi di ayat 4, itu dia dengar, dia dapat penglihatan saat dia terhubung dengan Tuhan, saat dia berdoa kepada Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia seorang yang takut akan Allah dan senantiasa berdoa dikatakan. Kornelius dapat penglihatan di mana Roh Kudus suruh dia untuk mengundang Petrus. Ya, dan juga di dalam ayat-ayat selanjutnya Petrus juga mendapat penglihatan ketika dia berdoa, saudara. Di pasal 10 Kisah Para Rasul 10 ayat 9 dikatakan, ini bagian Petrus. Dikatakan keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ketika dia berdoa, dia mendapat penglihatan. Dia dapat arahan daripada Tuhan. Dia dapat petunjuk daripada Tuhan. Dia dapat mengetahui apa kehendak Allah yang untuk dia lakukan, saudara. Yaitu untuk dia pergi menemui Kornelius bersama dengan semua orang-orang yang menunggu dia. Ya, puji Tuhan. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu ya terjadilah pertemuan Kornelius dengan Petrus, saudara. Ya. Dan saat itu ketika Petrus berkhotbah,
Ya, ketika Petrus berkhotbah, maka Kornelius dan semua orang yang ada di situ, saudara-saudaranya, kerabatnya, dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus, yang seharusnya hal itu hanya diterima oleh orang-orang pilihan Allah. Oleh sebab itulah kasus ini, kisah ini viral, saudara, pada saat itu. Mengapa viral? Mengapa ramai dibicarakan? Karena orang yang bukan umat pilihan Allah menerima kasih karunia Allah, karunia Roh Kudus itu, yaitu mereka dipenuhkan dan dibaptis oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, tentunya saudara yang dikasih oleh Tuhan, Kornelius bersama dengan keluarganya, sanak saudaranya adalah tadi dikatakan firman Tuhan di ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Sekalipun mereka bukan orang Yahudi, mereka adalah orang-orang non-Yahudi. Dikatakan mereka saleh, mereka takut akan Allah. Dan dikatakan mereka senantiasa memberikan persembahan, sedekah kepada orang lain. Bahkan mereka senantiasa berdoa. Ya, kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, ada persekutuan yang terus-menerus mencari Tuhan. Tidak heran saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mereka menerima karunia Roh Kudus itu. Mereka menerima dan dipenuhkan Roh Kudus dalam hidup mereka, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah tadi yang dikatakan menjadi sorotan orang banyak, bahkan murid-murid saja heran, saudara, yaitu ada pekerjaan Roh Kudus terjadi yang luar biasa bagi orang yang bukan Yahudi. Ya, firman Tuhan katakan bahwa Kornelius mengenal Allah. Dia takut akan Allah. Dia senantiasa berdoa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tentunya dia berdoa kepada Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang kudus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan Allah yang disembah oleh Kornelius dan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah Allah yang sama. Dia Allah, Bapa kita yang mengasihi kita. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia yang sayang kepada kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 103, di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu, dikatakan. Ya, Allah yang kita datang kepadanya senantiasa berdoa. Ketika kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kita menjadi anak-anak kesayangan. Bapa itu mengasihi, menyayangi kita, dikatakan firman Tuhan, saudara. Sebab Dia kenal siapa kita. Dia kenal siapa kita, saudara. Dia tahu keperluan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu sakit penyakitmu. Dia tahu persoalanmu. Dia tahu ekonomimu. Dia tahu keluargamu. Dia tahu masa depanmu. Bahkan Dia menyediakan keselamatan jiwa buat kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, firman Tuhan tadi di ayat 14 dikatakan, Dia tahu keperluan anak-anaknya. Dia tahu siapa kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia ingat kita adalah orang yang berdosa. Dia mau, saudara, mati di kayu salib. Dengan jalan Dia turun dari kemuliaan di sorga. Dia menjadi manusia yang terbatas tentunya, saudara. Ya, Dia merasa sakit. Dia bisa tertidur, ya saudara.
Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia mau mati di kayu salib buat kita. Kalau saja saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk keselamatan jiwa kita, dia mau berkorban. Apalagi untuk semua yang kita perlukan. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat 31 sampai dengan 32. Iya, 31 sampai dengan 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas. Jika untuk keselamatan jiwa kita saja Tuhan mau korbankan anaknya, saudara, apalagi untuk segala sesuatu, untuk kesembuhanmu, untuk masalahmu, untuk keluargamu, untuk usahamu, untuk masa depanmu, untuk pelayananmu. Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia berkuasa, dia besar, dia maha tahu, dan dia mau melakukan segala sesuatunya bagi kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentunya ketika kita berdoa dengan percaya, dengan tidak ada satu keraguan pun di dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa tetap menunggu sesuai waktunya Tuhan, bukan waktunya kita, saudara. Bahkan dikatakan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, tadi mengapa kita tetap berdoa? Ya saudara, karena doa kita itu naik ke hadirat Tuhan. Dia mengingat kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, ya, di Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena di dalam doa, saudara, seperti contoh Cornelius dan Petrus tadi, ketika mereka berdoa, mereka bersekutu, mereka memuji menyembah Tuhan, mereka bertemu dengan Tuhan, mereka mendapat petunjuk daripada Tuhan. Dan di dalam doa ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mengubah ratapan menjadi tarian, mengubah sesuatu yang hampir hilang harap, tetapi tetap ada pengharapan dan ada berkat-berkat daripada Tuhan. Ya, Tuhan mempunyai perhatian khusus kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan mengenal dan Tuhan tidak pernah keliru untuk mencurahkan berkat-Nya. Saudara, Tuhan kenal, sama seperti tadi di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ketiga, secara spesifik. Ya, saudara, suara itu berkata dan menyebut nama Cornelius. Artinya Tuhan kenal setiap pribadi kita dan Tuhan tahu siapa namamu, saudara. Dalam ayat yang ketiga, Kisah Para Rasul 10 ayat 3. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius, Allah mengenal saudara dan saya. Allah mengenal saudara dan saya. Karena apa? Dia gembala kita yang baik. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 10 ayat 14, Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 27 katakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dia tadi Allah yang maha besar, dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang maha tahu. Bahkan dikatakan firman Tuhan, dia gembala kita yang baik. Allah memandang dari sorga, saudara, apa yang menjadi doa-doa kita, permohonan kita, ucapan syukur kita, pujian kita, penyembahan kita melalui doa-doa kita. Dikatakan firman Tuhan, ini menjadi korban di hadapan Tuhan. Ini menjadi korban di hadapan Tuhan. Allah mengingat kita.
Ya, banyak bagian dalam Alkitab menyatakan bahwa ketika umatnya berdoa, ketika orang-orang yang terhimpit itu berdoa, dikatakan firman Tuhan, Allah mengingat mereka. Beberapa bagian Alkitab kita akan melihat contoh-contoh bahwa Allah mengingat, yaitu Allah mengingat bangsa Israel dalam perbudakan. Di dalam Keluaran 2 ayat yang ke-24. Keluaran 2 ayat 24 firman Tuhan katakan bahwa Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ketika umat itu dihimpit, ditekan, ya saudara, mereka berdoa, mengerang kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, Allah mendengar erangan mereka. Dan Allah mengingat kepada perjanjiannya. Kemudian di bagian Alkitab lain, di dalam Kejadian pasal yang ke-30 ayat 22, Allah mengingat Rahel, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kejadian pasal 30 ayat 22, firman Tuhan katakan bahwa lalu ingatlah Allah akan Rahel, Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Puji Tuhan. Ketika Rahel di dalam keadaan, ya saudara, tidak bisa melahirkan. Ya, kandungannya tertutup. Tetapi ketika setiap waktu dan terus menerus, dan Rahel tetap berdoa, dikatakan Allah mengingat Rahel dan membuka kandungannya. Tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat Alkitab juga mengatakan bahwa Allah mengingat Nuh. Allah mengingat Nuh dalam Baterah. Ketika air bah datang, seluruh isi bumi ini sudah habis. Kecuali Nuh bersama keluarga dan binatang-binatang yang ada di Baterah itu. Tetapi Tuhan tidak biarkan Nuh luntang-lantung di lautan yang luas, saudara. Tetapi Allah mengingat Nuh dan menyurutkan air itu. Di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat 1. Kejadian 8 ayat 1 firman Tuhan katakan bahwa maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam Bahtera itu. Dan Allah membuat angin berhembus melalui bumi sehingga air itu turun. Puji Tuhan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Allah tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita saudara. Allah tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan Nuh pada saat itu. Dan Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah tertukar. Apa yang menjadi berkat saudara, Tuhan tidak pernah tertukar memberikannya kepada saya. Tetapi Tuhan kenal tadi seperti Cornelius, Tuhan kenal. Tuhan juga mengenal Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan begitu juga Tuhan tahu, Tuhan kenal, Tuhan mengetahui apa yang menjadi doa permohonan Bapak, Ibu, dan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jika Allah mengingat Cornelius dan Nuh, baik juga bangsa Israel, begitu juga Rahel. Tuhan juga mengingat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apa yang menjadi pergumulanmu dalam hidupmu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau Cornelius, dia meminta apa yang menjadi bagian umat pilihan Tuhan. Mereka dipenuhkan Roh Kudus, mereka dibaptis Roh Kudus. Ini doa daripada Cornelius. Kalau saudara, ya, hal-hal jasmani kita sering memintanya. Mari fokuskan hidupan kita. Lebih meminta hal-hal rohani. Kebangkitan, kebangunan rohani itu terjadi dalam hidup kita. Itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan. Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dikatakan firman Tuhan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada.
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah tahu apa yang menjadi keperluanmu dan Dia mampu, Dia sanggup dan Dia mau menolong kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi mari tetaplah dekatkan diri kita, jalin hubungan dengan Tuhan, terhubunglah dengan Tuhan, cintai perhubungan dengan Tuhan, cintai Tuhan itu sehingga tetaplah berdoa menjadi gaya hidup kita, saudara. Melibatkan Tuhan dalam seluruh perjalanan, tujuan, apapun yang kita rancangkan dalam hidup kita, libatkan Tuhan. Percayakan Tuhan mengambil alih seluruh hidupmu karena engkau tetap berdoa dan percaya kepadanya. Ya, menjadi kesimpulan bagi kita untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perjamuan kudus melambangkan ada tubuh dan darah Yesus yang tertumpah bagi kita. Ini tanda cinta kasih Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, kita mau terus dekat dengan Dia. Ya, tetaplah berdoa. Nikmatilah Tuhan dan percayalah kepada kuasa kebesaran Tuhan di dalam hidupmu. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia, saudara. Dalam hubungan yang kau jalin dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuanmu, di dalam doa, di dalam perjamuan Tuhan yang akan kita nikmati, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan menguatkan kita semua dan Tuhan menolong kita untuk tetap berdoa, terhubung kepada Tuhan. Nikmati berkat, kasih, kemurahan, kuasa Tuhan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur menjadi orang-orang kepunyaan Tuhan, menjadi orang-orang yang menikmati keselamatan daripada Tuhan. Jikalau keselamatan untuk jiwa kami Tuhan, untuk kami Tuhan, terlepas dari kutuk dosa, Tuhan, Engkau mau berkorban bagi kami. Engkau mau disalibkan bagi kami, ya Yesus. Kami percaya seperti firman-Mu katakan, untuk segala sesuatu dalam hidup kami, untuk sakit penyakit, untuk masa depan kami, untuk persoalan keluarga kami, untuk pekerjaan kami Tuhan, Engkau Allah bertanggung jawab di dalamnya. Engkau menolong dan memberkati kami. Ajari kami terus setia di hadapan-Mu. Ajari kami terus untuk dekat, melekat kepadamu. Dan ajari kami Tuhan untuk tetap menikmati Tuhan di dalam hidup kami dengan tetap kami mau berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan, kita satukan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan kami boleh ada dalam program ini. Dan sebentar kami akan menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam perjamuan Tuhan. Tuhan kuduskan, layakan kami semua, supaya tubuh dan darah Yesus boleh layak masuk di dalam kehidupan kami. Engkau tinggal di dalam kami tinggal di dalam Engkau. Melayakan dan kuduskan kami semua. Juga para pelayan akan mengambil bagian. Tuhan tolong supaya perjamuan Tuhan ini boleh mendatangkan berkat bagi kami. Kami terima dan nikmati perjamuan Tuhan ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
jiwaku merindu. Sepanjang masa jiwaku merindu kan keagungan kasih ilahi. Dan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih mampu untuk berdiri bersama-sama. Angkat tangan kanan kita dengan roti pada tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Dan anggur pada tangan kanan kita, firman Tuhan katakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum darah Kristus. Haleluya. 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 Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus, Seperti Yesus, seperti Yesus. Haleluya. Seperti Yesus, itu
dan harapan kami Tuhan menjadi sama seperti Engkau. Juga di dalam penderitaan-Mu ketika Engkau bekerja di dalam dunia ini. Kalaupun kami harus mengalami penderitaan itu, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan memampukan kami supaya apapun yang kami lalui, apapun yang kami hadapi, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhanlah kekuatan kami. Dan kalau kami menang atas segala peperangan yang ada dalam dunia ini, kami tahu karena tangan Tuhan yang kuat sudah membela kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perjamuan Tuhan yang sudah kami nikmati. Kami boleh bersekutu di dalam Engkau. Dan Tuhan tinggal di dalam kami tinggal di dalam Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga pada saat ini bagi saudara-saudara kami. Mereka mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tertunduk dengan beban yang berat mungkin Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang berkuasa itu boleh terulur kepada mereka. Memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada mereka. Sehingga mereka juga boleh melihat dan mengalami mujizat dalam hidup mereka terjadi. Dan melalui kehidupan mereka, nama Tuhan dipermuliakan juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan dan penjagaan Tuhan menjadi bagian kami. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Nah sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih dan kemurahan dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Di dalam persekutuan, pemeliharaan kuat kuasa Allah Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita berkata, amin.